Sekarang kita membahas tentang grup Lie. Salah satu grup yang sangat penting dalam fisika adalah grup kontinu. Grup kontinu atau sering disebut sebagai grup Lie adalah grup yang elemennya bersifat kontinu. Contoh paling sederhana adalah grup rotasi pada suatu bidang dengan elemen-elemen yang diparametrisasi dengan satu parameter saja, yaitu sudut rotasi kontinu theta. Jadi parameternya hanya satu, itu theta, tapi theta itu nilainya mulai dari 0 sampai 2pi yang bersifat kontinu. Grup rotasi memenuhi sifat grup uniter, dan berdasarkan 3 teorema sebelumnya, kita dapat mengidentifikasi elemen grup tersebut sebagai fungsi eksponensial EI theta dalam bidang kompleks. Di grup ini, karena hanya mempunyai satu parameter dan bersifat uniter, maka disebut sebagai grup U1. U menggambarkan uniternya, 1 menggambarkan elemennya yang hanya satu parameter. Nah, grup U1 ini dapat direpresentasikan dalam bentuk eksponensial EI theta yang memenuhi sifat-sifat matriks uniter berdimensi 1, yaitu U1 kali U1 dagger sama dengan I. Atau EI theta dikali E min I theta sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1. Di rotasi theta dapat diungkapkan dengan matriks U1 sama dengan EI theta dalam bentuk representasinya. U1 yang dapat diungkapkan dalam bentuk representasi EI theta ini membentuk grup, di mana pertama ada identitasnya, yaitu theta sama dengan 0, sehingga E pangkat 1 sama dengan 1 sebagai identitas dari grup U1. Kemudian ada inverse, yaitu E min I theta, dan bersifat asosiatif, yaitu perkalian E I theta 1 dikali kurung E I theta 2 E I theta 3 sama dengan kurung E I theta 1 dikali E I theta 2 dikali E I theta 3. Berikutnya, representasi Pi dari grup U1 akan mendekomposisi U1 menjadi sejumlah representasi irreducible satu dimensi yang masing-masing dapat dikarakterisasi dengan Ki untuk setiap representasi irreducible, yaitu Ki itu merupakan suatu bilangan-bilangan bulat yang merupakan nilai-nilai eigen dari suatu operator self-adjoint dari Ki atau operator Hermitian dari Ki. Ingat kembali sifat matriks U yang kita lihat di sini. U dapat dituliskan dalam bentuk U sama dengan EIH, di mana E itu menggambarkan matriks eksponensial, I adalah satuan atau unit imajiner, dan H adalah matriks Hermitian yang sifatnya HIJ sama dengan konjugat transpos HJI. Nah, kalau kita bandingkan, H itu sama dengan Ki dikali theta. Jadi Ki ini adalah karakterisasi yang dari masing-masing representasi irreducible yang merupakan bilangan-bilangan bulat dan menjadi nilai-nilai eigen dari suatu operator self-adjoint Ki, di mana Ki itu sendiri adalah sebuah observable quantum. Jadi Pi kita ini memetakan U1 ke UN. Di sini UN ini adalah matriks yang isinya adalah elemen-elemen dari representasi irreducible satu dimensi. Dalam bentuk representasi PEI theta yang U1 itu sama dengan EI Ki theta, dengan Ki itu adalah Ki1, Ki2, dan sampai Kn diagonal ini. Sehingga PEI theta sama dengan EI Ki theta itu sama dengan E Ki1 theta, E Ki2 theta, E Ki3 theta, E Kn theta, dan seterusnya. Matrik yang bersifat diagonal. Jadi, kenapa U1 bisa dikomposisi menjadi sejumlah representasi irreducible satu dimensi? Karena U1 itu bersifat komut, yaitu U1
U1 dagger sama dengan U1 dagger kali U1. Nah, jadi karena U1 bersifat komut sesuai dengan teorema 22, jika suatu grup bersifat komut atau komutatif, maka semua representasi irreducibelnya adalah satu dimensi. Jadi, dekomposisi U1 bisa diungkapkan dalam jumlah satu dimensi representasi irreducible yang masing-masing dikarakterisasi oleh QI, di mana QI itu adalah nilai eigen dari operator self-adjoint Q besar. Dan Q besar itu sesungguhnya adalah observable quantum. Nah, self-adjoint artinya Q sama dengan Q dagger. Sifat operator yang khas sebagai operator-operator kuantum yang bersifat Hermite, yang di dalamnya terdefinisi persamaan eigen. Partikel kuantum dapat dijelaskan dengan fungsi gelombang yang bernilai kompleks, dan U1 bekerja pada fungsi gelombang tersebut melalui transformasi fase dari nilai fungsi gelombangnya yang kita kenal dengan theta. Fenomena ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana partikel berinteraksi dengan medan-medan elektromagnetik. Dan dalam hal ini, interpretasi fisik dari nilai eigen operator Q akan menjadi muatan listrik dari keadaan-keadaan kuantumnya. Jika kita memilih sumbu tertentu dalam ruang 3 dimensi, maka grup rotasi pada sumbu itu dapat diidentifikasi sebagai grup U1. Karena besar rotasinya dapat diungkapkan dengan sudut theta. Nilai eigen dari Q akan memiliki interpretasi fisik sebagai versi kuantum dari momentum sudut dalam arah yang dipilih. Fakta bahwa nilai eigen tersebut tidak kontinu tapi diskrit menunjukkan bahwa versi kuantum dari momentum sudut memiliki perilaku yang sangat berbeda dari sudut pandang klasik. Ketika kita mempelajari osilator harmonik, kita akan menemukan bahwa osilator harmonik memiliki kesimetrian U1, itu rotasi pada bidang posisi momentum, dan bahwa operator Hamiltonian adalah kelipatan dari operator Q. Jika kita menjelaskan sistem multipartikel dalam istilah bidang kuantum, kita akan menemukan osilator harmonik untuk tiap mode momentum. Dan kemudian Q untuk tiap mode akan mengungkapkan jumlah partikel yang memiliki momentum itu. Grup U1 dan representasinya. Kita sudah mengenal sebelumnya tentang representasi grup U1. Sekarang kita akan melihat definisi secara formal. Definisi dari grup U1 bahwa elemen-elemen dari grup U1 adalah titik-titik pada suatu lingkaran yang panjang jarinya 1 dan dapat dilabelkan sebagai bilangan kompleks EI theta dengan theta dan theta tambah n dikali 2pi melabelkan elemen grup yang sama untuk n elemen bilangan bulat. Jadi, theta dan theta tambah n dikali 2pi itu melabelkan elemen grup yang sama. Artinya grup ini bersifat siklik. Perkalian elemen-elemen grup ini adalah perkalian bilangan kompleks yang dalam eksponensial mempunyai sifat seperti ini. EI theta 1 dikali EI theta 2 sama dengan EI dikali theta 1 tambah theta 2. Jadi dalam ungkapan sudut, perkalian grup ini memenuhi aturan penjumlahan yang berulang terhadap perkalian bilangan bulat dengan 2pi. Kita lihat U1 itu adalah grup yang elemen-elemennya adalah titik-titik pada lingkaran dalam bidang kompleks. Ini EI theta, tergantung tetanya, ini EI tetanya. Ini grup U1. Ini representasi dari U1. Menggunakan teorema 2.2, karena U1 adalah grup yang komutatif, maka semua representasi irreducibelnya adalah satu dimensi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Representasi irreducible ini akan memetakan U1 yang merupakan grup G ke GL1C. Itu general linear, satu dimensi kompleks, yang bisa juga dengan C bintang. Jadi GL1C adalah grup dari bilangan kompleks yang invertible, juga disebut C bintang. Operator muatan, chart operator. Prinsip umum, ketika ruang keadaan H adalah sebuah
representasi uniter dari grup Lie, maka kita akan mendapatkan sebuah operator self-adjoint yang bersesuaian pada H. Jadi aksiomanya, ingat kembali, aksioma observable, bahwa observable dari sistem mekanika kuantum diberikan oleh operator linear self-adjoint pada H, yang tentu bersesuaian dengan prinsip umum yang kita bahas. Ketika ruang keadaan H adalah representasi uniter dari grup Lie, atau grup kontinu, maka kita akan mendapatkan operator self-adjoint yang bersesuaian pada H. Ingat kembali, grup Lie kita ini adalah grup uniter, representasi uniter dari grup Lie. Kata kuncinya adalah uniter. Karena uniter ini menyebabkan operator yang terkait dari grup uniter itu self-adjoint, yang juga dikenal dengan operator Hermitian, yang bersesuaian dengan aksioma untuk observable. Kita sekarang akan mengilustrasikan prinsip umum ini pada kasus yang sederhana dari grup G yang sama dengan grup U1, di mana operator self-adjoint yang kita konstruksikan akan kita sebut sebagai operator muatan atau charge operator yang dinyatakan dengan Q. Jika representasi U1 pada H adalah irreducible, maka teorema 22 yang di sini kita perhatikan, kalau irreducible, maka representasinya adalah satu dimensi. Nah, berdasarkan teorema 2.3, representasi itu harus memiliki bentuk PQC untuk Q sama dengan elemen Z, bilangan bulat. Di representasi irreducible U1 pada H harus dapat diungkapkan dalam bentuk PQC. Itu pemetaan PQ dengan Q adalah bilangan bulat. Pada kasus ini, operator self-adjoint adalah merupakan perkalian elemen-elemen dari H dengan bilangan Q. Pada kasus ini, operator self-adjoint adalah merupakan perkalian dari elemen-elemen H dengan bilangan integer Q. Catat bahwa kondisi integralitas pada Q itu dibutuhkan karena harus memenuhi kondisi periodisitas pada theta. Kalau bukan bilangan bulat, maka kemungkinan kondisi periodisitas pada theta itu tidak terpenuhi. Nah, menggunakan teorema 21 dan 23, kita bisa melihat representasi umum U1, yaitu H sama dengan HQ1 ditambah HQ2 tambah dan seterusnya tambah HQN. Ini H ini adalah representasi dari U1, dan HQ1, HQ2 dan seterusnya adalah representasi irreducible yang dimiliki oleh H. Jadi, jika H ini memiliki N buah representasi irreducible, maka kita akan dapatkan N buah pula Q, yaitu Q1, Q2 sampai Qn. N adalah dimensi dari H, di mana HQJ adalah salinan dari C dengan aksi U1 diberikan oleh representasi PQJ. Kita lihat sebuah definisi terkait dengan operator Q. Operator muatan Q untuk representasi U1, yaitu U1 yang representasinya adalah PH, adalah operator linear self-adjoint pada H yang bekerja sebagai perkalian oleh QJ pada subrepresentasi irreducible HQJ. Ambil elemen-elemen dasar atau basis elemen dalam HQJ, maka dia bekerja pada H sebagai matriks Q sama dengan Q1, 00, 0, Q2, dan seterusnya sampai 00, Qn. Jadi operator Q itu
merupakan matriks diagonal dari elemen-elemen Q1, Q2, sampai Qn. Bayangkan H sebagai ruang keadaan mekanika kuantum dengan Q sebagai observabelnya, yaitu sebuah operator separate join yang bekerja pada H. Keadaan-keadaan dalam subruang H Qj akan menjadi vektor-vektor eigen untuk Q dan akan memiliki nilai numerik yang terdefinisi dengan baik untuk observabel ini, yaitu berupa nilai eigen Qj. Keadaan umum adalah superposisi linear dari vektor-vektor keadaan dari H-Qj yang berbeda. Dan tidak ada nilai numerik yang terdefinisi dengan baik untuk observable Q yang dapat diamati pada keadaan umum tersebut. Jadi kalau kita punya keadaan umum yang merupakan superposisi linear dari H-Qj, maka kita tidak akan dapatkan nilai-nilai eigen yang terdefinisi dengan baik. Ingat kembali, kalau kita punya alfa 1 dan alfa 2 yang terdefinisi dengan baik pada keadaan psi 1 dan psi 2, kombinasi linearnya tidak lagi terdefinisi dengan baik untuk observable Q. Ingat kembali aturan Born, kalau kita punya observable O dan dua keadaan psi 1 dan psi 2, itu ket psi 1 dan ket psi 2 yang merupakan vektor-vektor eigen dari O dengan nilai-nilai eigen yang berbeda, lambda 1 dan lambda 2, maka O1 ket psi 1 sama dengan lambda 1 ket psi 1, O2 ket psi 2 sama dengan lambda 2 ket psi 2. Mana lambda 1 dan lambda 2 ini adalah nilai eigen yang terdefinisi dengan baik. Tapi kombinasi linearnya, kalau kita coba mendapatkan kombinasi linear dari kedua keadaan tadi, yaitu psi 1 dan psi 2, maka kita tidak akan dapatkan nilai eigen yang terdefinisi dengan baik pada observable Q. Pemetaan P pada EI theta akan menghasilkan EQ theta yang sama dengan EIQ1 theta, EIQ2 theta, dan seterusnya, yang merupakan elemen dari UN. Jadi pemetaan P ini akan memetakan U1 ke UN. Tapi di sini UN isinya adalah elemen-elemen representasi yang irreducible. Dalam terminologi fisika standar, Q disebut sebagai generator untuk U1 yang bekerja sebagai transformasi uniter pada ruang keadaan H. Konservasi dari muatan dan simetri U1. Kita telah mendefinisikan operator observable dalam representasi grup di H, tapi aksi operator ini tidak ada hubungannya dengan dinamika. Jadi aksi operator ini tidak ada hubungannya dengan dinamika. Jika kita mulai pada waktu T sama dengan 0 dalam keadaan di H Qj dengan nilai eigen tertentu Qj untuk observable, tidak ada alasan bahwa evolusi waktu harus mempertahankan hal ini. Jadi tidak ada dasar fisika yang bisa mempertahankan nilai eigen ini untuk waktu yang berbeda. Jadi kalau dapat Qj pada waktu T sama dengan 0, pada waktu T yang lain mungkin nilai tidak lagi Qj. Karena tidak ada alasan yang bisa mempertahankan hal ini. Karena operator ini tidak ada hubungannya dengan dinamika atau tidak ada hubungan dengan waktu. Ingatlah dari salah satu aksioma dasar kita bahwa evolusi waktu suatu keadaan diberikan oleh persamaan Schrödinger seperti ini. ddt ket psi t sama dengan min IH ket psi t. Mana dalam hal ini H coretnya diambil sama dengan 1. Dibutuhkan studi lanjut untuk mempelajari lebih cermat hubungan persamaan Schrödinger ke simetri translasi waktu. Operator Hamiltonian H menurunkan sebuah aksi grup R dari translasi waktu, sama seperti operator Q menurunkan aksi dari grup U1. Untuk saat ini, tinjauan kita hanya untuk operator Hamiltonian H yang tidak bergantung waktu, di mana solusi untuk persamaan Schrödinger di atas diberikan dengan mengeksponensialkan H, yaitu ket psi t sama dengan UT ket psi 0. Dengan UT kita ini adalah eksponensial dari H, yaitu UT sama dengan E min ITH, dengan H bernilai konstan, yaitu 1 dikurang ITH tambah min IT kuadrat
per 2 faktorial H kuadrat dan seterusnya. Jadi UT kita itu mengandung H, H kuadrat, H pangkat 3 dan seterusnya. Jadi UT kita ini mengandung pangkat-pangkat dari H. Nah, sementara kalau kita punya operator U1 dan U2, maka komutator dari dua operator ini adalah U1 U2 sama dengan U1 kali U2 dikurang U2 kali U1. Operator-operator ini dikatakan komut jika komutator U1, U2 sama dengan 0. Nah, jika operator Hamiltonian H dan operator muatan Q komut, maka Q juga komut dengan semua pangkat dari H, yaitu H, K, Q sama dengan 0. Dari sini, karena H, Q sama dengan 0, maka H kuadrat Q itu berarti HH, Q. Itu berarti HH Q kurang Q HH. Nah, kita perhatikan bagian tengahnya ini, yaitu ini HH Q dengan Q HH. Bagian HQ dengan QH itu kan sesungguhnya adalah H, Q. Jadi hasilnya adalah H kali H, Q kali H. Nah, H, Q kan sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Jadi H kuadrat Q sama dengan 0. Begitu juga H pangkat 3 Q dan seterusnya. Dan demikian karena U mengandung semua H, oleh H pangkat 1, H pangkat 2, begitu juga H pangkat 0, maka karena semua H pangkat K komut dengan Q, otomatis U, T, yang merupakan eksponensial dari E, I, TH yang sama dengan ini, itu komut dengan Q, atau UTQ sama dengan 0. Nah, pada kondisi ini, berarti UTQ sama dengan QUT. Nah, implikasinya adalah, jika sebuah keadaan memiliki nilai yang sudah terdefinisi dengan baik, yaitu QJ untuk observable Q pada waktu T sama dengan 0, dia secara kontinu akan memiliki nilai yang sama pada waktu yang lain. Jadi jika sebuah keadaan sudah mempunyai sebuah nilai eigen yang terdefinisi baik untuk observable Q pada waktu sama dengan 0, maka pada waktu yang lain juga terdefinisi dengan baik pula. Ingat kembali bahwa cap Ct itu sama dengan UT cap C0. Sehingga Q cap Ct sama dengan Q dikali UT cap C0. Ini. Nah, karena QUT sama dengan UT kali Q, maka dari sifat komutasinya, maka kita bisa balik QUT cap C0 sama dengan UTQ cap C0. Setiap operator Q memiliki nilai eigen QJ. Jadi Q cap C0 sama dengan QJ cap C0. Atau secara lengkap, UT Q cap C0 sama dengan UT QJ cap C0. Karena ini hanyalah bilangan, maka ini bisa dipindahkan ke depan. Sehingga hasilnya adalah QJ UT cap C0. Nah, kembali UT cap C0 sama dengan cap Ct. Jadi dari Q cap Ct hasilnya adalah QJ cap Ct. Artinya nilai eigen Q pada keadaan yang berevolusi terhadap waktu tetap sama dengan QJ. Jadi pada T sama dengan 0, nilai eigen untuk observable Q adalah QJ, maka pada T yang lain juga QJ. Jadi kita lihat tidak ada perubahan pada QJ, atau kita katakan QJ bersifat kekal. Ini hanya mungkin terjadi jika observable Q komut dengan Hamiltonian H. Akhirnya kita sampai pada fenomena umum, bahwa jika sebuah observable komut dengan observable Hamiltonian, kita akan dapatkan hukum kekekalan. Jadi hukum kekekalan ini mengatakan jika kita mulai dari suatu keadaan yang nilai numeriknya terdefinisi secara baik untuk sebuah observable atau vektor eigen dari operator observable, kita akan tetap berada dalam keadaan tersebut.
dengan nilai yang tidak berubah atau kekal. Ketika komutator Q H sama dengan 0, grup U1 dikatakan bekerja sebagai grup simetri dari sistem dengan Pi I theta merupakan transformasi simetri. Persamaan 2.1 yaitu UT Q sama dengan Q UT itu memberikan implikasi bahwa UT EI Q theta sama dengan EI Q theta UT. Jadi aksi grup U1 pada ruang keadaan dari sistem yang komut dengan hukum evolusi waktu ditentukan oleh pemilihan dari Hamiltoniannya. Ini hanya dapat terjadi jika sebuah representasi yang ditentukan oleh Q mempunyai sifat sedemikian sehingga aksi dari representasi secara tepat mempunyai sifat sedemikian sehingga aksi dari representasi merupakan aksi oleh transformasi simetri dan kita akan mendapatkan hukum-hukum kekekalan. Secara umum, komutator QH tidak sama dengan 0. Dengan Q kemudian menurunkan sebuah aksi uniter pada H yang tidak komut dengan evolusi waktu. Dan karena itu tidak mengimplikasikan hukum-hukum kekekalan. Jadi hukum-hukum kekekalan itu hanya dapat diturunkan ketika komutator Q dan H sama dengan 0 atau observable Q komut dengan observable H.